kembali lagi di Dokter Indonesia. Di segmen ini kita akan bahas tentang yang namanya prebiotik dan probiotik. Pernah dengar, Bu? Pernah. Tahu nggak, Bu? Probiotik sama prebiotik sama nggak sih? Sama nggak? Ini sama, banyak sama. yang... Kalau Aiko jawabnya pernah dengarnya sama. Oh gitu? Jadi hampir sama kan dari spellingnya juga hampir Probiotik, sama. prebiotik. Sebenarnya beda hurufnya itu beda artinya. Probiotik sebenarnya adalah jenis dari bakteri yang baik. Nah, bakteri baik ini biasanya hidupnya adalah di usus kita yang membantu proses penghancuran makanan, proses pencernaan, dan proses untuk pembuangannya. Jadi, kalau kita ngomongin tentang probiotik, kita ngomongin tentang bakterinya. Tapi, kalau kita ngomongin tentang prebiotik, itu merupakan bahan yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup dari si probiotik. Jadi beda ya Dokter Diana ya. Jadi sebenarnya kalau probiotik kita bicara tentang bakterinya, ya kan? Tapi kalau untuk prebiotik ini makanan dari si bakterinya, Nah, supaya bakteri tetap hidup ya. bisa kerjanya Jadi maksimal. probiotik ini harus dikasih makan sama yang prebiotik. Betul. Nah, ada di sini nih. Nah, jadi biasa Gitu. memang kalau untuk probiotik udah sering denger ya, produk-produknya biasa kita Probiotik. konsumsi paling sering Apa tuh aja Bu? biasanya apa? Probiotik ada di mana? Di mana? Di yogurt biasanya. Yogurt, yang suka ya. kita konsumsi udah sering tahu Keju. yogurt. Itu dia. Ya. Kalau keju, Keju, enggak ya? keju ada probiotiknya nggak ada? Ada Dokter tapi Diana? sedikit Ada ya? sekali. Sedikit. Ya, biasanya yang difermentasi itu yang banyak mengandung bakteri-bakteri baik atau bakteri probiotik ini. Biasanya difermentasi tapi tidak melalui pasteurisasi. Betul, Jadi apa bakterinya pasteuris- tetap hidup. Ya. Kalau udah dipasteurisasi udah Udah steril rusak, ya. udah steril, Udah nggak ada bakteri lagi. Nah, jadi justru contoh-contoh probiotik yang sehari-hari ya, yang selain dari tadi yogurt, ya kan? Kalau yogurt kan tambahin bakteri, ya kan? Nah, ini juga ternyata tempe. Nah, Tempe juga mengandung tempe probiotik juga mengandung ternyata. bakteri dari hasil fermentasi tadi. Wow. Ini bisa berguna sebagai probiotik di saluran pencernaan kita. Terus Oke. apa lagi? Ini khas Indonesia nih ya. Ini khas Banget, Indonesia. banget. Bahkan mau Tempe. ya. Ada khas Korea nih. Nah, Korea ini mungkin ada yang tahu juga ya. Ini namanya kimchi. Ya, kimchi juga fermentasi dari biasanya ada apa nih biasanya, Chef? Ini Ada dia selada biasanya ya? Selada. isian sayurannya. Isiannya Sayurannya itu ada sayurannya. wortel, terus ada sawi Biasa sawi putih, putih ya, yang biasa dibikin kimchi terus itu. timun juga kadang Betul. dia suka memasukkan Betul. juga. Selain dibikin Oh iya, jadi ada awet, timun. ya kan ini juga menghasilkan bakteri tadi yang bersifat probiotik untuk saluran pencernaan kita. Terus ada lagi, nah ini nih, ini mungkin lidahnya belibet, lidah bule nih ya. Ini juga apa tuh namanya, Chef? Sauerkraut. Ya, sauerkraut. Sauerkraut. Nah, ini Wow. juga bersifat Tahu nggak Bu sebagai itu apa Bu? probiotik. Dia jenis-jenis sayur juga ya. Sayur sebenarnya? juga yang diberikan seperti mirip zat-zat kol. tertentu mungkin Cabbage. seperti Jadi memang Iya, dari dari kol. kol dikasih seperti cuka dan sebagai untuk pengawetnya, nah menghasilkan bakteri-bakteri probiotik juga. Nah ini, kalau ini khas Korea juga ya, Jepang juga, Jepang juga Cina banyak juga. banget. Ini tahu nggak? Ini namanya miso soup. Biasanya ya, ada kuah sebagai miso side ini. dish-nya ya. Ya, dari biasanya kita makanan. campurin si Tauco, tofu. tauco juga berarti iya ya? Iya, Tauco. iya. benar. Tauco kan juga difermentasi. Biasanya kalau kita buka botol tauco itu kan ada Aromanya ada ya. aroma yang gas, itu juga hasil fermentasi itu mengandung Bakteri bakteri baik si baik ya. probiotik tadi. Aiko pengen nanya ini, cara kerja probiotik itu kayak gimana nih dok? Iya, jadi sebenarnya kerjanya dia memang ada ya di saluran pencernaan kan ada bakteri, ya kan? Bakteri itu memang sebagai flora normal yang tinggal di usus kita. Nah, si bakteri probiotik ini dia membantu kerjanya si bakteri-bakteri yang flora normal ada di tubuh. Jadi ngebantu kerjanya. Jadi mereka itu bersinergis kerja bersama. Nah, makanya pada orang-orang yang mengkonsumsi biasanya antibiotik ya obat antibiotik itu kan menekan Jumlah dari bakteri bakteri yang ada di dalam usus. Biasanya pada saat Recovery anak ya? atau kita lagi mengkonsumsi antibiotik tidak diberikan probiotik. Gitu. Jadi Oh. jangan bareng pada Jangan saat lagi bareng. mengkonsumsi Oh, itu paling antibiotik. nanti ya. Karena Selesai bakterinya ya, kan setelah lagi sembuh. direndahkan. Nah. Lagi dimatikan bakteri yang ada di saluran pencernaan atau di saluran yang lain. Nah, jadi pada saat itu biasanya nggak kita kasih probiotik. Nanti setelah sembuh selesai sembuh baru boleh kita konsumsi kembalikan lagi nih probiotik floranya lain. supaya normal Ya. juga khusus dengan konsumsi makanan yang mengandung Betul. probiotik. Selain makanan nih, bisa dari suplemen nggak sih? Untuk probiotiknya sendiri, ya memang ada berbagai produsen ya yang mengkapsulkan si probiotik tadi atau udah menjadikan Dalam dalam bentuk minuman. minuman juga ada. Minuman Nah, probiotik. sebenarnya ada plus minusnya. Karena gini, kalau saran saya sendiri kita lebih baik mengkonsumsi dari bahan makanan sumber. Karena kan selain ada probiotiknya, ada proteinnya, ada seratnya gitu kan, ada kandungan yang lain yang lebih baik. Tapi jikalau pada saat kita lagi butuh sekali
asupan dan kita kurang dari asupan bahan makanan sumber, boleh tambahin si suplemen. Jadi suplementasi itu bukan sesekali, pengganti ya, bukan pengganti tetapi adalah pelengkap kalau misalnya. pelengkap, Oke. betul sekali. Tapi kalau kita konsumsi probiotik aja ternyata belum cukup. Kita tetap harus konsumsi prebiotik. Ya, tadi sebagai gitu ya. bahan makanannya tadi, Iya. terutama adalah FOS dan GOS itu merupakan adalah serat. Ya, serat-serat banyak terdapat nih. Paling simpel deh, bumbu-bumbu kita dapur biasa. Bawang putih, Bawang merah, bawang merah juga ternyata dia bersifat dia adalah prebiotik. Dia makanan dari si bakteri-bakteri probiotik ini, ya. Terus yang lain lagi apa nih? Buah-buahan loh. Berries ya. Ya, boleh diangkat dong. Ada raspberry, Nah, strawberry, blueberry. blueberry. Pisang. Kemudian Ada pisang pun juga. Paling Jadi gampang, bagus. pokoknya ibu-ibu ini paling gampangnya Ya, dicari boleh kita ya. konsumsi untuk bahan makanan si bakteri ini tadi. Jadi harus lengkap dok, dua-duanya Harus ada. sejalan. Kita makan probiotiknya, terus kita makan makanannya si prebiotik. Harus seimbang. Harus seimbang. Ini kacang polong juga ya. Nah, kacang polong ini juga kita bisa masukkan dalam mungkin sup, ya kan? Atau bahkan bisa sekaligus ya. Chef, mungkin enak nggak nih? Bikin Kacang polong dibikin miso tambahin gitu, miso, bisa tambahin Bisa. si tofunya, jadi Bisa, sekaligus. bisa Kita makan banget. probiotik dan Jadi juga ada seperti sup. prebiotiknya, gitu. Iya, bisa seperti ini. Sekarang nih seperti wanita pada lainnya, aku lagi diet. Wah. Biasa nih, sering ditanya ya. Ini kira-kira aman gak sih kalau lagi diet itu mengkonsumsi makanan yang probiotik? Oh justru biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi probiotik dan prebiotik karena kan justru sifatnya membantu pencernaan, ya kan? Dengan pencernaan kita lancar, kemudian juga metabolisme tubuh juga pasti akan berjalan lebih bagus dong. Bukan dengan cara nggak makan ya dok? Nggak boleh justru. Diet Tetap atau harus diet itu tuh makan. nggak boleh nggak makan. Jadi Justru harus kita tetap harus makan makan. tapi diatur, ya kan? Makanannya apa, jadwal makannya gimana, Kalorinya jenis berapa. makanannya, nah itu yang Ditambahkan penting. dengan konsumsi Ditambah, probiotik dan betul prebiotik yang sekali. baik. Jadi lebih bagus nih prosesnya. Kalau begitu kita masih banyak tips lainnya, tapi saya harus berterima kasih dulu dengan Dokter Diana. Terima kasih Dokter Diana. Terima kasih, Sama-sama. Dokter. Dokter Indonesia. Tapi chef aku belum kemana-mana. Oleh karena itu kita akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ros. Indonesia. Cegah mata pedih saat memotong bawang. Talenan satu untuk semua. Mau sayur, Betul? Mau bawang, sayur, daging. hemat ya. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau